Riwayat hidup para waliullah sejarah akan tetap menjadi inspirasi. Tinggal Ki Ageng Pandanarang, putranya, Pangeran Mangkubumi, menggantikannya sebagai Bupati Semarang kedua. Alkisah, ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran Islam seperti halnya mendiang ayahnya. Namun lama-kelamaan terjadilah perubahan. Ia yang dulunya sangat baik itu menjadi semakin pudar. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan, begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Sultan Demak Bintara yang mengetahui hal ini, lalu mengutus Sunan Kalijaga dari Kadilangu, Demak, untuk menyadarkannya. Terdapat variasi cerita menurut beberapa babat tentang bagaimana Sunan Kalijaga menyadarkan Seng Bupati. Namun, pada akhirnya, Seng Bupati menyadari kelalaiannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan, entah karena diperintah Sultan Demak Bintara ataupun atas kemauan sendiri. Sumber-sumber saling berbeda versi, didampingi istrinya, melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Selagringging dan Wadi. Menurut suatu babat, konon Seng Pangeran inilah yang memberi nama tempat-tempat itu. Ia lalu menetap di Tembayat hingga akhir hayatnya, yang sekarang bernama Bayat, Klaten, dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya ia mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu ia disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Berguru pada Sunan Kalijaga, kehidupan di Tembayat Sunting Ki Ageng Pandanaran berhasil sampai dan menetap di Tembayat, yang sekarang bernama Bayat, dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya ia mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu ia disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Di Tembayat Sunan mendirikan sebuah masjid di atas gunung Jabal Kat yang sekaligus difungsikan sebagai tempat pendidikan agama. Tempat itu akhirnya menjadi pesantren pertama atau sekolah asrama pertama di Jawa Tengah. Dekat makam Sunan Pandanaran ada masjid kuno bernama Masjid Golo. Meskipun sangat kuno dan menyimpan sejarah panjang, masjid ini masih difungsikan. Sekian cerita pendek video kami, semoga bermanfaat bagi saudara semua. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar dapat melihat video selanjutnya.